426 siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta mengeluh sakit perut hingga diare setelah menyantap menu makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi serupa juga dialami 65 siswa SMA Muhammadiyah 7 Jogja. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca keracunan MBG di Yogyakarta, kita bergabung bersama Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo. Selamat sore Pak Hasto, terima kasih atas waktunya. Pak Hasto, selamat sore. Sepertinya masih di mute, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hasto. Jadi kita ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini siswa yang mengalami gangguan kesehatan pasca menyantap MBG dan mungkin bisa diceritakan, Pak, kronologi singkatnya sebenarnya seperti apa? Seperti yang tadi diberitakan saya kira, makanan yang dikonsumsi kurang lebih hari Rabu, kurang lebih jam 12, kemudian menimbulkan gejala keluhan yang diduga karena makanan itu malam Kamis ya, Rabu malam sekitar jam 12 atau dini hari Kamis begitu, gejala-gejala itu muncul dan sehingga jarak antara makan dengan gejala muncul sekitar 12 jam. Ya, yang terkena secara langsung dan melaporkan dan kemudian ditindaklanjuti ada 426 yang dari SMA 1 tadi sudah disampaikan, dan dari 426 itu yang tidak masuk di hari pertama hari Kamis itu adalah 32, dan kemudian 32 itu kita visiting, kita karaoke dari sekolahan, menanyakan ke masing-masing. Kemudian saya juga mengambil satu dua kasus, kemudian mereka tidak perlu perawatan ya, mereka cukup di rumah, tidak perlu ke rumah sakit. Dan hari ini kita pantau dari 32 yang kemarin tidak masuk, hari ini yang tidak masuk ada 5 untuk SMA 1. Sedangkan untuk SMA Muhammadiyah 7 ada 65 yang mengalami gejala keluhan, dan kemudian hari ini yang tidak masuk 20, dan 20 yang tidak masuk sampai Dinas Kesehatan untuk juga mengunjungi ke rumah-rumahnya, dan mereka memang tidak memerlukan perawatan. Demikian. Baik, berarti masih ada puluhan siswa yang belum bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini ya, Pak Hasto. Pak Hasto, Anda juga sebelumnya sempat menyebutkan bahwa dugaan keracunan ini disebabkan oleh bakteri yang diduga dari menu ayam. Itu betul atau tidak, Pak? Ya, masih perlu dibuktikan karena kan itu dari logika bahwa antara konsumsi makanan sampai muncul gejala waktunya kan lebih dari 10 jam ya. Kalau ini racun yang sifatnya itu menimbulkan akut begitu, mestinya tidak sampai 10 jam. Tetapi ini kan jarak lebih dari 10 jam baru ada gejala. Sehingga kita patut diduga kalau penyebab yang bakterial bisa terjadi. Dan ini terlihat bahwa makanan yang diantar lebih lambat ya itu yang lebih berdampak ya, kita curigai. Seperti katakanlah untuk yang SD, yang SMP kan tidak banyak yang kena keracunan, yang ada keluhan tidak banyak, sangat sedikit. Sedangkan yang SMA dan SMA 1 dan SMA Muhammadiyah yang banyak, ini karena pengantaran makannya yang lebih belakangan ya. Oke, tapi Pak, sejauh ini apakah sudah ditelusuri penyebab kelalaiannya sehingga menyebabkan keracunan itu seperti apa atau ada dugaan-dugaan baru? Ya, kita mengambil sampel makanan yang dimakan untuk hari Rabu itu, kemudian kita kirim untuk ke Lab Kesda di daerah istimewa Yogyakarta, dan membutuhkan waktu antara seminggu sampai 2 minggu karena ini ada kultur. Sehingga nanti dari kultur itu saya kira akan menjawab apa yang Oke. ada di dalam makanan itu. Baik, Pak, ini kan korban keracunan berasal dari SMA Negeri 1 dan juga SMA Muhammadiyah 7. Ini SPPG-nya sama atau berbeda, Pak? Sama, sama. Ya, maka ini kan satu sumber, sama. Ya. Oke, jadi selain memberhentikan operasional SPPG, ada sanksi lain tidak yang diberikan kepada SPPG yang bermasalah ini? Oh, kita tidak memberikan sanksi ya. Saya kira itu nanti kewenangannya ada di PGN, dan kami sesuai protap saja bahwa
ketika ada kejadian seperti ini maka harus dibuktikan dulu, dievaluasi sambil menunggu hasil evaluasi maka sementara kita berhentikan begitu. Baik, Pak Hasto, tentang biaya pengobatan siswa yang kemarin ada ratusan harus memeriksakan diri, apakah ada bantuan dari Pemkot Jogja? Kami mengcover melalui BPJS ya karena Pemkot Kota Jogja kan sudah 98% lebih tercover oleh BPJS ya. Sehingga kami mengcover melalui BPJS. Namun demikian dari SPPG sendiri menyatakan kemarin untuk bisa membantu juga gitu. Jadi kami terima kasih juga dari PGN dari SPPG itu menyatakan apabila ada kebutuhan untuk berobat yang tidak bisa di-cover oleh BPJS maka akan dibantu dari SPPG. Gitu. Oke, jadi ada bantuan dari BPJS-nya, kemudian ada bantuan dari SPPG juga. Nah, Pak Hasto, jadi berdasarkan informasi seperti tadi yang kita sudah lihat liputannya begitu, ada siswa yang mengalami trauma setelah menyantap menu MBG. Antisipasinya ke depan akan seperti apa ini, Pak? Ya, kami memang harus menjelaskan hasil pemeriksaan itu, saya kira. Ketika ada hasil pemeriksaan, kemudian kita bisa sampaikan kepada orang tua, itu sebagai suatu accident, saya kira kan accident itu dicegah untuk tidak berulang. Saya kira sosialisasi hasil dan kemudian menjelaskan mitigasinya nanti di SPPG-nya diperbaiki ini penting ya. Dan karena banyak juga siswa yang masih mau makan, saya kira mereka yang masih mau makan dijelaskan pada yang trauma gitu. Ya, saya kira nanti akan kita lewati dengan sosialisasi. Masih. Pak Hasto, ini kan terakhir ya, kasus keracunan MBG sepertinya sedang marak di beberapa daerah, termasuk ini terjadi di Yogyakarta. Adakah rencana Anda untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di sekolah-sekolah lain? Apa langkah preventif yang akan Anda lakukan? Ya, sebetulnya kami mengusulkan ini, mohon izin ya. Dimungkinkan maka SPPG ini dikurangi besarannya. Artinya 3.000 itu terlalu banyak ya. Ini membuat 3.440 dalam satu malam itu kan tugas yang tidak mudah. Kami ingin merencanakan untuk mengusulkan apabila itu bisa lebih sedikit itu ya, satu SPPG itu misalkan tidak sampai sebesar itu, saya kira akan lebih baik karena saya melihat betapa persiapannya, kalau melihat sendiri di SPPG itu ayam dibeli misalnya begitu terus kemudian sampai dimasak itu kan butuh waktu juga, penyimpanannya harus bagus gitu. Kemudian itu pendistribusiannya, durasi masaknya sampai membaginya juga ada length waktu yang cukup lama sehingga ini menurut saya sih supaya lebih perfect itu dikurangi jumlah yang besar itu. Itu dari pengamatan sekilas saya perlu dikaji oleh para ahli. Atau mungkin diserahkan kepada sekolah-sekolah, Pak, seperti yang sering disarankan oleh DPR, menurut Anda itu akan lebih efektif? Ya, efektifnya karena dipecah dalam kelompok kecil saya kira. Oke. Artinya kalau itu diserahkan pada sekolah kan itu maknanya diperkecil gitu, diperkecil. Jadi lebih teliti gitu, ya. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Kita berharap kasus serupa tidak terjadi di wilayah manapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.